Kabar yang sudah lama ditunggu-tunggu akhirnya menemui titik terang. Setelah melalui berbagai pembahasan dan dinamika politik di DPR, kabar baik resmi datang untuk jutaan aparatur sipil negara, ASN, aktif, dan para pensiunan di seluruh Indonesia. Dalam rapat yang digelar baru-baru ini, DPR secara resmi menyetujui rencana kenaikan gaji NTUKKE berdasarkan pensiun yang selama ini banyak dikeluhkan. Karena tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Gaji banyak pensiunan terlupa yang sudah memasuki usia lanjut dan bergantung penuh pada dana pensiun bulanan. Ini bukan sekadar kabar biasa, ini adalah bentuk keadilan sosial yang sudah lama dinanti. Kenaikan ini bukan hanya janji manis yang biasa diumbar menjelang pemilu, tapi sudah masuk ke dalam tahap persetujuan legislatif yang bersifat binding alias mengikat, yang artinya tinggal menunggu pengesahan resmi dari pemerintah melalui peraturan atau Perpres. Namun pertanyaannya sekarang, kapan kenaikan ini akan benar-benar diumumkan dan mulai berlaku? Apakah dimulai awal tahun 2025 atau justru lebih cepat? Bagaimana mekanisme pencairannya? Dan apakah ada perubahan sistem pensiun seperti yang sempat diwacanakan dari sistem pay-as-you-go menjadi sistem fully funded? Kami akan ulas secara lengkap dan tuntas di video ini, termasuk dasar hukum, kronologi persetujuannya di DPR hingga simulasi kenaikan yang bisa Anda harapkan. Semua data bersumber dari rapat resmi DPR, Kemenku, serta Badan Kepegawaian Negara BKE. Sehingga Anda tidak perlu bingung dengan informasi simpang siur yang beredar di media sosial. Jangan sampai ketinggalan, karena ini bukan hanya soal uang, tapi juga soal hak dan kesejahteraan Anda di masa tua. Simak penjelasan lengkapnya dan pastikan Anda mendapatkan informasi yang benar, bukan janji palsu atau hoax. DPR menyetujui kenaikan gaji ASN dan pensiun tahun 2025. Langkah selanjutnya yang bikin deg-degan, tentu saja kapan pengumumannya secara resmi. Kalau Anda bertanya-tanya, apakah tinggal hitungan hari, minggu, atau bahkan bulan? Di sini kita akan kupas tuntas dari segi mekanisme, hambatan hingga prediksi waktunya. Awalnya kita mulai dari proses yang sudah dilakukan. Rapat paripurna DPR menyetujui usulan kenaikan yang diajukan pemerintah melalui Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBE). Itulah sebabnya keputusan ini dianggap bimbing. Artinya tidak bisa tiba-tiba dicabut atau diubah sepihak karena sudah melewati lembaga legislatif dan disahkan melalui mekanisme hukum yang ketat. Jadi suaranya tidak sekadar janji kampanye, melainkan sebuah keputusan yang setingkat undang-undang. Kemudian, tiba pertanyaan penting, bagaimana skema kenaikannya? Berdasarkan penjelasan dari Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), formula kenaikan gaji ASN tidak menggunakan sistem persentase otomatis sama, rata untuk semua golongan. Sebaliknya, kenaikan digeser berbasis golongan dan masa kerja. Golongan ini misalnya, yang notap rata-rata gajinya paling rendah, akan mengalami kenaikan signifikan agar beban hidup tetap terjaga. Sementara untuk pensiunan, besaran kenaikan dipatok sebesar minimal kenaikan gaji pokok terakhir yang berlaku pada ASN aktif di golongan yang sama saat pensiun. Jadi, bila gaji ASN golongan 2 naik misalnya Rp200.000, Rp500.000, maka pensiunan golongan 2 naik di kisaran tersebut juga. Ini adalah bentuk penyesuaian nilai uang yang sudah mendapatkan persetujuan DPR. Namun demikian, pelaksanaannya tak secepat kedengarannya. Alur berikutnya melibatkan Kementerian Keuangan dan BKN yang harus melakukan perhitungan ulang anggaran, memperbarui sistem aplikasi payroll untuk KSN aktif dan pensiunan, serta membuat petunjuk teknis jurnis tentang mulai berlakunya kenaikan ini. Biasanya penetapan langsung dituangkan dalam peraturan presiden, Perpres, atau regulasi turunan seperti peraturan menteri, Permen. Setelah regulasi rampung baru diumumkan. Dalam praktik birokrasi, ada jeda antara penetapan dengan pencairan dana karena masih dibutuhkan waktu untuk menyusun anggaran semester atau triwulanan.
Berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya, regulasi seperti ini biasanya ditandatangani antara akhir Desember awal Januari baru dicairkan pada Januari-Februari. Kalau kita bicara angka konkret, kalau regulasi ditandatangani 15 Januari tahun 2025, paling cepat pencairan dapat dilakukan akhir Januari atau bahkan awal Februari. Kenapa tidak langsung? Pertama, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan sering melakukan audit akhir tahun terhadap APBN dan penyelesaian audit mempengaruhi kelancaran pencairan. Kedua, karena menyesuaikan sistem pada ribuan unit kerja di kementerian, lembaga, daerah hingga Blue. Badan Layanan Umum memerlukan uji coba sistem. Bayangkan, kalau ujung-ujungnya ada error data, kita semua tidak mau. Oleh sebab itu, proses ini kadang memakan 3-4 minggu tambahan. Nah, kalau ada warga senior bertanya, kalau mulai Februari saya, uang pensiun saya belum naik, berarti tidak naik? Tidak segampang itu. Kadang pencairannya berbeda tergantung bank atau pengelola dana pensiun. Sebagian pensiunan menerima dari Transbank, Persero, atau PT Asabri untuk militer dan Polri. Mereka punya jadwal pencairan. Biasanya Taspen mengeluarkan dana pensiun rutin tanggal 15 setiap bulan. Kalau regulasi baru diterapkan dana sudah cair, apakah pensiunan langsung merasakan kenaikan di bulan itu? Bisa ya? Bisa tidak? Semuanya tergantung tanggal regulasi ditandatangani dan kapan ban eksekutor memprosesnya. Jadwal tiap ban berbeda, bisa harian atau 2 hari kerja. Tentu akan ada pertanyaan. Kenapa harus ribet banget sih? Jawabannya simpel. Agar tepat sasaran, agar data lama yang masuk janggal. Misalnya, pensiun seorang pensiunan ini tetap aktif atau sudah meninggal, tak terikut kenaikan secara otomatis. Jadi, validasi dan aplikasi data dilakukan agar tidak terjadi fraud atau duplikasi, dan ini sangat penting karena menyangkut ratusan ribu hingga jutaan rekening. Sekarang kita urai berdasarkan laporan terakhir. Kemenku dan BKN saat ini sedang menyusun Perpres dan Juknis. Sumber dari DPR menyebutkan bahwa tugas koordinasi sudah selesai dan regulasi tengah difinalisasi seputar awal musim anggaran triwulan 1, yang berarti Perpres kemungkinan sudah dalam tahap harmonisasi di Kemenkopol Hukam dan Sekretariat Negara. Artinya regulasinya tinggal tanda tangan saja. Kalau tidak muncul ke publik paling lambat awal Februari, besar kemungkinan akan diumumkan via web resmi BKN Kemenku dalam 2 minggu setelah pejabat negara pulang dari tugas luar negeri. Ini hubungan dengan agenda kunjungan kerja mereka untuk pensiunan. Pengumuman via Taspen Asabri sementara ASN dapat langsung melihat DSAP BKN. Sekarang mari kita bahas secara serius soal kisaran tambahan nominalnya. Hal yang paling ditunggu-tunggu, belum ada data pasti dari pemerintah soal nominal persis. Tapi ada catatan anggaran yang tersebar. Pemerintah mengajukan tambahan anggaran 60 triliun untuk penyesuaian gaji dan pensiun tahun 2025. Jika dibagi rata dengan jumlah ASN aktif dan pensiunan yang diklaim sekitar 4 juta orang, maka rata-rata kenaikan per orang adalah 15 juta rupiah per tahun atau sekitar 1,25 juta rupiah per bulan. Angka ini bervariasi menurut golongan. Golongan I bisa menembus Rp800.000 per 1 juta per bulan. Golongan 2 naik sekitar Rp600.000 per 800.000. Golongan 3 kenaikannya di kisaran Rp400.000 sedangkan golongan 4 berkisar Rp200.000 RPRP 400.000. Lagi-lagi pensiunan akan menyesuaikan dengan pensiun pokok terakhir mereka. Kalau kita ambil perbandingan dengan kebutuhan rata-rata pensiunan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung yang mengalami inflasi dan kenaikan tarif listrik mengakomodasi kenaikan Rp400.000 per 600.000 per bulan terasa sangat membantu. Apalagi untuk kebutuhan obat-obatan, makanan, dan biaya transport di beberapa kota kecil. Bahkan Rp200.000 ke atas bisa signifikan
banyak yayasan lansia menyoroti bahwa rata-rata pensiunan menghabiskan Rp1 juta Rp1 R5 juta per bulan untuk kebutuhan dasar. Kalau pensiun pokok mereka di kisaran Rp2 juta per 3 juta, kenaikan tersebut berarti tahun 2030 tambahan pembiayaan. Itu sebabnya banyak tokoh lansia nasional menyambut gembira dan menyebut ini sebagai keadilan dukungan hidup bagi negara bagi mereka yang sudah berjasa. Tentu ada juga pertanyaan kritis misalnya, bagaimana dengan pensiun ANTO KSN yang sudah pensiun lama, sudah 10 tahun misalnya? Apakah mereka akan mendapat penyesuaian penuh? Jawabannya bergantung pada aturan teknis. Apakah berlaku granatering, diikutkan penuh atau proporsional? Dari wacana awal, pemerintah mengatakan semua pensiunan ASN dan aparatur ikut 100% penyesuaian sesuai golongan terakhir. Itu berarti pensiunan sejak tahun A atau 90A tetap mendapatkan kenaikan yang sama. Namun, karena banyak pensiunan yang sudah wafat atau data tidak update, validasinya membutuhkan waktu. Oleh karena itu, sebagian pensiunan lama mungkin perlu menjemput ke kantor TASPEN untuk memperbarui data NIK, nomor rekening, hingga waktu meninggal dunia agar bisa terdaftar dalam penyesuaian. Selain perbaikan gaji dan pensiun, sebagian masyarakat juga mempertanyakan kalau ada sistem pensiun baru seperti fully funded pension plan, di mana asnaktif nanti membayar sendiri model pensiun mereka di masa depan. Ini model ala negara-negara maju. Nah, kabar terbaru menyebut bahwa wacana tersebut sedang didiskusikan, namun belum diputuskan. Revisi RUU Aparatur Sipil Negara AS yang memuat poin itu baru dibahas di tingkat panitia khusus. Belum ada persetujuan DPR final terkait model fully funded. Jadi untuk sekarang pensiun masih berjalan seperti skema existing, yang berarti pembiayaan masih menggunakan sistem PSU, di mana ASN aktif saat ini membayar kontribusi melalui potongan gaji lalu dibagikan kepada pensiunan. Sekarang, kalau Anda penasaran mungkin bertanya, apakah skema ini adil bagi ASN muda yang masih aktif bukannya mereka menanggung biaya pensiun yang lebih lama? Memang itu jadi pertanyaan etis dan ekonomi. Pemerintah pun mempertimbangkan hal ini dan sudah membentuk tim kajian untuk RUU Pensiun Mandiri. Namun, belum ada efeknya terhadap kebijakan sekarang. Kenaikan gaji dan pensiun tahun 2025 masih menggunakan sistem yang lama. Jadi, jangan khawatir kalau Anda pensiun dalam waktu dekat, skema ini tidak akan menurunkan HAN. Kemudian ada sisi teknis pencatatan keuangan. Anda mungkin mendengar berita bahwa Kementerian Keuangan sedang memperbaharui sistem link match antara data kepegawaian, data perbendaharaan negara, SPAN, dan rekonsiliasi manual di daerah. Semua ini perlu selaras agar tidak terjadi double payment, bayar ganda, atau underpay, kurang bayar. Bagi yang aktif, update ini penting tapi perubahannya lebih cepat karena BAK memiliki sistem SAP yang terkomputerisasi. Kalau sudah tuntas, biasanya akan muncul notifikasi kenaikan gaji pada aplikasi MES APK dan slip gaji otomatis mencerminkan kenaikan. Bagi pensiunan, sistem online PT Tas Penata Asabri juga terintegrasi dan kartu pensiun elektronik akan diperbarui dengan nominal baru. Jadi nasabah, tinggal ambil lewat ATM dan cek di rekening. Saya yakin Anda bertanya, lalu apa kita harus menunggu pengumuman resmi atau cukup mengecek rekening tanpa perlu panik? Menurut saya dua hal ini bisa dilakukan secara bersama. Monitoring situs BKN, TASPEN, Asabri, Kemenkeu, lalu memverifikasi informasi lewat media resmi seperti antara Nyeos, Kompas.com, dan website lembaga negara terkait. Namun secara personal, Anda juga boleh menyiapkan dokumen tambahan, fotokopi NIK terbaru, surat kematian bila pensiunan sudah almarhum, nomor rekening aktif, dan data terakhir Saptaspen. Kalau nanti ada panggilan untuk validasi data, Anda sudah siap. Ini antisipasi yang penting agar bisa cepat retrieve dana kenaikan. Sekarang pertanyaannya lagi, adakah risiko regulasinya diundur atau dibatalkan? Sangat kecil kemungkinan DPR sudah menyetujuinya.
Anggarannya sudah dikunci di RAPBN tahun 2025 dan publikasi telah dilakukan oleh pelaksana anggaran. Satu-satunya potensi hambatan besar adalah gangguan mendadak. Misalnya defisit anggaran terlalu tinggi karena utang jadi lonjakan. Namun pendanaan ini sudah dimasukkan ke pos tambahan belanja negara dan disetujui Kementerian Keuangan. Lagi pula bulan Juni-Juli lalu, pemerintah sudah memasukkan dana cadangan untuk kenaikan gaji ini. Jadi sejauh ini kasus ditarik kembali atau dialihkan ke PAS belanja lain sangat minim. Apalagi menjelang tahapan PNRB tahun 2026, eksekutif dan legislatif tidak mau reputasi mereka terkoreng karena gagal menjalankan yang telah disetujui. Mungkin Anda bertanya, juga, apakah ini berlaku merata di seluruh Indonesia, termasuk Papua, provinsi, daerah perbatasan, hingga pulau kecil? Jawabannya ya, ASN, pensiunan, dan Satkar yang berada di Manon Antar di Jayapura, Kupang, Medan, atau Sabang akan ikut kenaikan, yang sama sesuai pos dana pusat. Dana dikirim ke rekening masing-masing. Namun perlu diingat, daerah tertentu dengan keterlambatan. Pencairan ban atau subsistem lokal mungkin merasakan sedikit keterlambatan, tapi pada akhirnya nominal yang diterima sama. Bagi daerah otonom khusus atau daerah istimewa khususnya yang